akhirnya bukan cuma masalah atau tantangan untuk memberikan laporan ya. Bahkan ini mungkin menjadi isu yang pertama kali dulu kita bahas, sustainability itu bisa dilaporkan sebagaimana kita inginkan gitu kan. Terlebih di negara Indonesia yang belum terlalu dalam sejauh itu mencari ya. Sebenarnya nggak sustainability reportnya memang demikian gitu kan. Tapi kemudian sustainability ini sebenarnya berfungsi menjadi driver of change di dalam internal organisasi ya. Bagaimana ketika kemudian kita itu pengen menjadi lebih sustain, itu bukan cuma luarnya yang kelihatan, tapi juga di dalamnya itu berubah. Banyak hal di dalamnya berubah, atau organisasinya berubah, kasarnya seperti itu. Dan starting point untuk manajemen perubahan itu ada tiga aspek ya. Pertama struktur, kedua culture, ketiga individu. Ini eh, konsep dari ini ya, si Morseur tahun 2025. Dia bilang ada tiga aspek ya. Struktur itu yang berkaitan dengan hard aspeknya di organisasi ya. Struktur organisasinya, siapa yang jadi bos, jalur komunikasinya gimana gitu kan. Proses bisnis ya, sumber daya, teknologi ya. Ini semuanya aspek yang sifatnya hard ya, aspek hard. Kemudian culture ini yang aspek yang sifatnya soft ya. Bagaimana simbol, values, dan yang paling susah itu basic assumption ya. Karena pada akhirnya ketika kita itu diminta untuk menjadi perusahaan yang sustain, tidak bisa serta-merta kita memastikan bahwa semua karyawan kita itu memang pro sustainability ya. Pada akhirnya memang ya kita harus kompromi ya. Karena ada diskusi tahapan orang mengekspresikan kepedulian sosial itu kan beragam juga ya. Ada yang defensif ya, ada yang proaktif, ada yang reaktif gitu kan. Ini juga sama ketika kita bicara culture, ya tampilan di luarnya sudah kita bahas ada environment, sosial, dan governance. Oke, ini kemudian kita membahas kenapa sustainability inisiatif atau inisiatif-inisiatif sustainability itu gagal ya. Karena kebanyakan orang-orang itu fokus untuk apa yang harus kita ubah ya. Bukan fokus pada bagaimana kita mengubahnya gitu kan. Dan memang organisasi itu selalu akan berkutat dengan pertanyaan change management ya. Ini kan kalau di kacamata manajemen SDM, prinsipnya adalah sekali kita hire orang yang salah, itu selamanya kita akan terjebak dengan mereka ya. Karena di Indonesia ini rasa-rasanya sangat sulit memecat orang ya. Kecuali kita kerja di swasta yang itu asing ya, dan itu memang dimungkinkan untuk seperti itu. Tapi kalau misalnya kita pemerintah apa institusi pemerintahan ya atau mungkin BUMN gitu kan, itu relatif relatif aman ya. Karena KPI pun performa itu ya kalaupun dia tidak achieve paling ditegur atau mungkin dibina untuk misalnya kita bicara orang itu salah rekrut dari awal, ya kita akan selamanya terjebak dengan mereka ya. Dan ini yang tadi saya sampaikan, sustainability itu ketika kita mau fokus ke sana, komit ke sana, itu segi ya, budaya, governance, dan juga manusianya. Tanpa sustainability, tapi tidak beneran jiwanya itu sustainability. Oke, makanya kemudian mata kuliah ini kan ya, yang ini harusnya berakar pada manajemen perubahan atau organisasi. Nah, ini juga alasan-alasan ya kenapa banyak transformasi itu gagal ya. Dan kita sudah belajar ini mungkin walaupun sekilas sambil lewat, ya satu kurang komitmen dari pemimpinnya. Kemudian resistensi dari karyawan, komunikasi yang buruk ya, governance yang jelek ya, nggak bisa ngukur progresnya sampai mana ya. Kemudian ya sustainability itu jadi project sampingan. Nah ini mungkin serupa ya, ketika dia gitu kan. Dan ini memang kalau saya pribadi di kampus ya UI itu juga terjadi ya Bapak Ibu ya. Ada dosen yang masa kalian menjabat di tempat lain, jadi kan semua part time ya.
Jadi dosennya part-time, kemudian jadi manajer di perusahaan lainnya juga part-time ya. Dan ini akan memberikan kesan bahwa ya semuanya tidak serius ya. Karena emang kalau memang serius harusnya dia totalitas komit di sana. Oke, kemudian ini berapa pendekatan-pendekatan perubahan yang terkenal ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar dengan ini. Pertama, Kotter. Jadi Kotter ini nama seorang pakar manajemen organisasi ya, terutama bicara konteks perubahan. Menurut Kotter ada 8 tahapan ketika kita itu ingin buat perubahan ya. Satu, semuanya mulai dari sense of urgency. Kalau tidak ada urgency untuk berubah, tidak ada hal yang sangat mendesak, orang nggak akan berubah, gitu kan. Jadi tugas Bapak Ibu sebagai manajer bukan cuma membuat penjelasan kenapa ini penting, tapi jelaskan kenapa ini urgent, gitu kan. Beda ya, urgency sama importance, gitu kan. Ini penting gitu, tapi belum tentu urgent ya. Jadi belum belum hidup mati nih ya. Ini cuma penting doang. Nah, kebanyakan orang itu menjelaskan di level benefit saja, menjelaskan di level importance ya. Kenapa ini penting? Kalau dengan begini kita bisa dapat ini, dapat itu gitu kan ya. Tapi belum sampai ke level urgent. Kalau udah urgent, ini artinya hidup mati nih, harus sekarang gitu kan. Kalau nggak sekarang bahaya. Itu yang kemudian ketika ini tidak terjadi, ya sampai ke 8 belakang ini tidak akan terwujud ya. Karena pada prinsipnya orang tidak merasa ini urgent ya. Kita harus bicara sustainability gitu kan. Makanya kemudian ketika kita bicara di kelas-kelas sebelumnya, ada nggak perusahaan yang memang berangkat dari kita pro sustainability? Kalau mereka berangkatnya dari sana, itu lebih enak. Karena orang-orang tuh sudah punya satu pemahaman. Semua orang di organisasi itu paham bahwa ini urgent ya. Nggak usah basa-basi, kita kita duduk bareng, ini urgent loh gitu kan. Nah, ini tahapan pertama menurut Kotter ya. Tanpa ini tidak ada perubahan. Kedua, membangun koalisi. Nah, ini kan di dalam organisasi itu banyak kepala ya, banyak kepala, banyak suara ya. Eh, kemarin kemarin malam ya di grup itu grup dosen ada yang share bukan tentang sustainability ya, tapi relevan gitu kan. Jadi kan kalau di UI itu ketika S1 lulus itu kan pada selebrasinya pesen apa namanya? Yang buket buket bunga sama selamat ya, ya tulisan gitu kan ya. UGM tuh 2 hari yang lalu bikin edaran ya, nggak boleh sekarang ternyata di FEB UGM ketika lulus tuh nggak boleh selebrasinya kayak gitu. Jadi ya udah selebrasinya berdoa aja ya, alhamdulillah gitu kan ya. Tapi kemudian kalau di UI itu masih masih sangat menarik gitu. Kemudian ada satu dosen yang share itu, dosen muda, dia bilang ini menarik nih untuk kita adopsi juga ya. Nah, saya waktu itu mikir sepakat ya, ini kayaknya bener juga ya, ini menarik kalau kita adopsi gitu kan ya. Kemudian ada satu dosen senior yang lebih bijak mungkin ya, itu kan kelebihan dosen senior tuh sangat bijak ya, dan perspektifnya luas ya. Namanya Prof. Anas ya, ini kalian tahu ya. Prof. Anas ya, sangat filosofis gitu kan. Beliau bilang bahwa nggak apa-apa sebenarnya syukuran itu ya, karena S1 itu kan sebenarnya kan klimaksnya pendidikan orang tuh S1 gitu kan. Dari TK, SD, SMP, SMA, S1 ya. Baru kemudian habis itu tuh orang tuh jadi orang dewasa tuh ya ketika lulus S1 ya. Jadi orang tuh kan ketika lulus S1. Nah, akhirnya ya di sana kemudian orang-orang tuh melampiaskan ekspresinya dengan syukuran yang mungkin bagi sebagian orang mengganggu gitu. Tapi itu menurut saya juga perspektif yang masuk akal ya. Nah, ketika ada perbedaan pendapat seperti ini dalam organisasi, kita perlu memetakan siapa yang pro dengan saya. Gitu ya. Nah, ini kalau tadi yang mungkin kasusnya syukuran selebrasi itu nggak perlu dibahas segitunya ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu serius pengen bawa isu kita harus transformasi ke sustainability ya. Kita harus memetakan siapa yang pro dengan kita, siapa yang tidak pro dengan kita. Kemudian kita buat koalisi ya. Yang pro kita rangkul, yang tidak pro kita dekati, ajak ngobrol ya. Kenapa nggak pro gitu kan? Ya, kemudian buat visi ya. Kalau sudah kumpul, ini kan banyak organisasi itu eh, kemudian hilang visinya. Apa yang membedakan antara organisasi dan kumpul-kumpul ronda misalnya? Syarat organisasi itu ada 3 saja. Satu, lebih dari 2 orang. Kedua, ada tujuan yang ingin dicapai ya. Ketiga ada kesamaan ya visi. Jadi ketika misalnya kalian kerja kelompok itu tidak bisa disebut organisasi karena tidak ada kesamaan visi jangka panjang. Mungkin ada target yang ingin dicapai ya. Tapi ya udah selesai itu kan selesai ya. Nggak ada organisasi yang perlu diatur sumber dayanya gimana, kita orangnya berapa gitu kan. Nah, ketika itu sudah masuk ke ranah ketiga, sudah ada visinya, ini kemudian baru kita sudah berhasil membangun iklim yang oke untuk membuat perubahan.
Nah, ini kan ibaratnya jenderal-jenderalnya sudah ada di sini ya. Dan ini udah dikasih visi ya. Kita sudah bagi-bagi sumber daya. Kemudian baru keempat ini ya kita cari tim hore ya. Cari buzzer gitu kan. Cari anak bawang gitu ya. Untuk meramaikan, yuk join kita, join campaign kita ya. Karena emang perubahan pada akhirnya di organisasi itu kan, namanya tempat kerja itu kan kita nggak bisa maksa ya. Walaupun kantor itu bikin kebijakan apapun ya. Kantor itu cuma bisa memaksa sebatas apa yang terlihat ya, apa yang sebatas artefaknya ya. Kita disuruh pakai baju ini seragam tiap hari Senin kita pakai gitu kan. Suruh upacara tiap tanggal tentu ya kita upacara ya. Tapi dalam hatinya orang nggak ada yang tahu ya. Nah, ini yang kemudian kita perlu membuat seakan-akan campaign ini tuh rame ya. Dan kita hire volunteer sebanyak mungkin, ayo join kita gitu kan. Memang kemudian orang-orang itu kan punya kecenderungan ini ya, social bias ya, social desirability bias ya. Ketika orang-orang itu udah banyak yang ikut, kita tuh merasa, "Wah, kalau saya nggak ikut nih ketinggalan nih. Jadi harusnya saya ikut arus arus besar orang-orang gitu kan." Kayak kemudian ketika sudah ada banyak volunteer, makanya dia bilang army ya. Nah, ini kan sama kayak BTS tuh kan army ya. Itu tinggal BTS tuh ganti jadi Dajjal tuh selesai tuh ya. Army-nya Dajjal. Kayak banyak banyak K-popers ya di sini ya. K-popers enggak ya? Mbak Munir enggak? Latif, Latif K-pop ya. K-popers kan Latif. Ya, Bibu kayaknya Latif ya. Ya, ya. Tapi emang sebrutal itu ya, maksudnya sefanatik itu ya, BTS Army gitu kan ya, luar biasa. Nah, kemudian kalau sudah dapat supporter ya kita singkirkan barrier-barrier ya, barrier-barrier kita singkirkan. Kemudian, nah poin nomor 6 ini menarik, nanti saya akan bahas terpisah. Generate easy wins. Jadi ini semacam small wins ya. Kita nggak bisa langsung ujuk-ujuk kita buat nih transformasi sustainability. Nah, makanya tadi bagus teman-teman presenter bilang kan ini kan step by step ya. 2030 targetnya, 2025 ini harusnya easy wins gitu ya. Tapi masalahnya kalau saya lihat tadi, easy win-nya IKEA itu juga nggak easy gitu ya. Jadinya terkesan, wah ini kok langsung berat gini ya. Dan tuh tadi resiko kanibalnya muncul gitu kan. Nah, kemudian kalau sudah tertata semua sampai tahapan 6, ini kan sudah orang-orang sudah engage dan sudah mulai peduli, baru kemudian kita gaspolnya di sini, 78. Increase the pace ya, kita kencangkan ininya, kemudian institute change. Jadi perubahan itu kita formalkan. Nah, ini Bapak Ibu, banyak kasus ya di organisasi itu, biasanya organisasi atau pimpinan tuh maunya langsung mulai dari nomor 8, tapi nggak ngubah bawahnya ya. Kalau kasus yang terjadi di perusahaan di kampus kita, itu yang mungkin saya belum pernah di kelas ini ya, saya bahas tentang larangan rokok ya. Jadi kampus kita itu kan kampus bebas asap rokok sekarang ya. Yang menurut saya itu yang hoax ya. Kenapa hoax? Karena saya hampir tiap hari makan di kantin sama Mas Yusuf. Ya orang-orang mahasiswa, wah udah tunduk gitu kan. Ya, padahal ada tulisannya gitu kan, kampus bebas asap rokok ya. Karena emang nggak ada yang menegur dan emang mulainya langsung dari nomor 8 ya. Pimpinan waktu itu bikin tempelan kampus bisa bebas asap rokok ya. Tapi karena 1 sampai 7 ya di skip ya, jadinya orang-orangnya tidak berubah gitu kan. Ya dari luarnya aja kelihatan bahwa ini bebas asap rokok ya. Dan memang yang terjadi adalah ketika ada tamu itu di clearing gitu. Jadi ada yang survei itu. Maksudnya kalau misalnya bisa kita kan ya jangan rokok nanti bahaya, bahayanya apa gitu kan. Dan makanya ini ketika nomor 1 ini di skip, kalau saya pikir pimpinan organisasi itu kenapa banyak yang skip nomor 1? Karena mereka sendiri sebenarnya nggak punya case. Ya, jadi emang nggak urgent sih. Maksudnya cuma pengen berubah aja. Kenapa pengen berubah ya? Biar saya punya legacy gitu kan. Ya, akhirnya siapa yang mau ikut kalau misalnya dasarnya kayak gitu ya. Jadi ini prinsipnya Kotter ya, bahwa perubahan itu terjadi di 8 tahapan. Oke, itu konsep pertama. Kemudian yang kedua adalah konsep dari Lewin ya. Ini Lewin tahun 1982, Profesor Kurt Lewin ya. Dia punya teori yang sangat simpel bahwa perubahan itu terjadi di 3 tahapan saja ya. Unfreeze, change, refreeze. Jadi ibaratnya kayak es batu gitu kan ya. Es batu itu kan sudah melotok ya Bapak Ibu ya. Mungkin juga kita bisa refleksi di tempat kerja kita masing-masing, apa hal yang sudah menjadi budaya dan itu sudah taken for granted. Diterima begitu saja. Kalau di organisasi saya, ya saya buka buka aib ya. Itu terbiasa rapat tuh biasa ya. Undang jam 8 kita datang jam 9 gitu kan. Dan itu nggak ada hukuman, Bang. Jadi ya ya udah itu taken for granted ya. Kalau mau kayak gitu diubah, pertama unfreeze dulu. Unfreeze nanti sudah membeku ya. Ini jadi budaya kita ya. Kita unfreeze dulu nih. Kita ajak ngobrol bareng, kemudian kita bahas bahwa ini kayaknya
nggak beres ya. Kenapa nggak beres ya? Bedanya kalau tadi Kotter bilang urgency, kalau Lewin ini cuma lebih soft ya. Ya unfreeze dulu aja ya. Kita recognize kayaknya ada cara yang lebih baik gitu kan. Kemudian kalau orang-orang sudah sadar, kemudian baru berubah. Kalau sudah berubah, kemudian kita bekukan lagi dan ini eh, refreeze ya. Prinsipnya mirip atau sama, cuma yang punya Kotter tadi lebih mendetail ya. Kalau Lewin lebih simple. Oke, kemudian ada lagi yang sebut sebagai model ATKAR. Ini sama juga ya seperti si punya Kotter tadi, tapi bedanya tadi ya. Bapak Ibu bisa melihat sebenarnya pendekatan Kotter, Lewin dan Atkar itu kan bisa menggambarkan kira-kira orang-orang ini kayak gimana sih wataknya ya. Kalau saya mikir Kotter ini kayaknya sangat ambis ya, sangat ambis. Tahu-tahu sense of urgency gitu kan. Kalau Atkar ini lebih relatif santai ya, awareness dulu ya. Kayaknya kita perlu berubah deh gitu kan. Kemudian desire ya. Desire itu untuk mendukung perubahan ya. Kita membuat orang-orang itu memang pengen berubah, menginginkan perubahan. Kemudian baru edukasi. Nah, ini yang menarik dari Atkar ini adalah orang-orang itu di tahapan A sama D belum diedukasi, tapi cuma di-hypein dulu. Ada ini loh, kan? Nah, ini menarik ya. Kayaknya 2 hari lalu ya saya dan Mas Yusuf di jurnal itu kita nge-review paper soal FOMO, ya, fear of missing out, gitu kan. Penelitiannya juga menarik menurut saya ya. Jadi dia neliti tentang Apple, produk Apple, bahwa temuannya adalah orang-orang di Indonesia pengguna Apple itu tidak FOMO. Karena orang yang sudah pakai Apple itu dia itu ya sudah tahu ininya Apple ya, ke ininya Apple, dan jadi tidak insecure lagi ketika ada orang yang pakai Apple lebih tinggi ya 17 dan segala macamnya. Nah, kenapa tidak FOMO? Karena dia knowledge ya, dia punya pengetahuan. Dan ini sama, ketika dia itu belum sampai ke tahapan ini tuh baru mekanisme ikut-ikutan doang ya, FOMO. Mekanisme FOMO tuh di sini ya. Jadi ya udahlah, ini kita aware dulu ada campaign gede-gedean ya. Bahkan ya kalian bisa pakai cara-cara yang menarik kan. Kita sering ya lewat di pinggir jalan ada toko HP ya, pakai badut gitu ya. Itu kan awareness ya sebenarnya kan. Kita dibuat aware ya. Terus apalagi ya yang biasa kalian lihat di pinggir jalan apa? Yang saya lihat tuh pinggir jalan bencong ya. Kemudian penyanyi itu ada yang bagus. Yang bagus tuh di perempatan Ring Road Jakal. Dia lagunya rock 90-an. Itu bagus tuh. Penyanyi bagus ya. Terus manuver ya, manusia silver itu kan ada di mana-mana ya. Kalau di perempatan Ring Road Concat sekarang ada yang ini api ya, Pak. Pakai api Oh itu ya. 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 Itu kadang-kadang kalau pas punya duit kalian kasih ya, jangan cuma nonton doang ya. Ya, kadang ya kasih ya kasih. Ya, terus habis knowledge baru kemudian kita bicara ability ya. Kamu butuh apa biar bisa mendukung sustainability, perubahan sustainability. Terakhir reinforce ya. Reinforce ini penguatan, kita kasih reward, kita kasih punishment untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan arus perubahan. Ini pendekatan Atkar. Satu lagi terakhir pendekatan McKinsey ini yang menarik. Semuanya menarik sih, tapi menurut saya ini menarik karena dia bicara 7S ya. Dia membagi menjadi aspek hard dan aspek soft, sama seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Struktur organisasinya sifatnya hard ya. Strategi itu hard. Maksudnya hard itu apa? Maksudnya hard itu siapapun yang melakukan selama dia ada di dalam struktur itu, dia akan melakukan sebagaimana struktur itu inginkan. Ya, jadi nggak tergantung siapa orangnya, ya. Tapi emang ngikut strukturnya kayak gimana ya kita ngikut gitu kan. Ya, strateginya gimana kita juga ngikut ya. Sistemnya gimana kita ngikut. Tapi yang sifatnya soft, ini tergantung orangnya ya. Share values gitu kan. Nanti saya bilang kunci manajemen SDM itu sebenarnya rekrutmen. Ya. Sekali kita rekrut orang yang salah, itu ke belakang akan sangat panjang. Kalau di Islam kan kita punya prinsip ya, kalau ragu jangan gitu. Tapi ya masalahnya kalau misalnya sekarang kita gunakan prinsip itu, kita nggak rekrut-rekrut ya. Karena mungkin mencari kandidat ideal itu ya susah kan. Nah, jadinya ketika kita bicara share value ini, ya pastikan orang-orang itu memang punya nilai-nilai yang selaras dengan arah yang ingin kita bangun. Kemudian skill ya, ini juga berkaitan dengan orangnya. Staff ya, bedanya skill sama staff. Staff ini semua ya, bukan cuma staff ini isinya ada skill, ada kepribadian, ya ada karakter segala macam. Tapi kalau skill ini bisa juga sifatnya akumulatif di level organisasi. Organisasinya bisa apa? Kemudian style. Ya, style ini yang tadi ya, misalnya IKEA, kalau tadi presenter sampaikan, stylenya adalah mereka itu jual mahal ya. Apa? Nggak jual mahal ya. Mereka nggak mau jual premium ya. Cuma di Indonesia aja IKEA mahal gitu ya. Luar negeri IKEA tuh basic ya. Sama kayak Uniqlo kan karena masuk Indonesia
mahal ya. Nah, itu style, bagaimana mereka menampilkan diri mereka. Nah, tentu tadi saya sampaikan ini adalah sifatnya basic ya. Nah, kemudian semua model ini punya kelebihan dan kekurangan. Ya, saya rasa tidak perlu panjang lebar jelaskan, tapi Lewin tadi kan sudah jelas sangat simpel dan intuitif ya. Dan ini mungkin salah satu yang paling tua ketika membahas manajemen perubahan. Dan ini sifatnya linear ya. Dia itu perubahan tuh ya nggak dipengaruhi faktor lain, cuma biasanya gimana kita unfreeze, kita ubah, kita refreeze gitu kan. Kemudian kalau misalnya Kotter itu komprehensif, tapi lama ya. Karena tadi step by step nih. Dan kita perlu ngukur lagi ya. Tadi mungkin step satu aja, creating urgency itu mungkin butuh waktu 2 tahun, 3 tahun ya. Dan bisa jadi butuh bukan cuma waktu tapi biaya ya. Misalnya kadang untuk buat urgency itu bisa juga kita dengan bermain ya, biarkan kompetitor menang dulu gitu kan. Ya, yang kemudian muncul urgency. Oh, ini bahaya nih. Nah, ini ya sangat time intensif dan juga cost intensif gitu ya. Tapi makanya saya bilang karakter Kotter ini kelihatan ya kalau Bapak Ibu baca bukunya Kotter, dia tuh emang orang yang sangat ibaratnya kalau kita taruhan tuh all in tuh ya. Jadi saya kasih semua nih, ayo kamu mau nggak ya? Ya play big ya dan kalau win dia win big juga gitu kan ya. Ini kan beda sama Thomas Tuchel ya. Udah menang 1-0 terus main defensif ya. Ya jadi kalah lah Bambang ya. Itu kan ya akhirnya anak FIFA yang masuk final ya. Oke, out of topic ya. Ya, kalau Atkar tadi sifatnya individu ya. Kemudian McKinsey itu bicaranya alignment organisasi ya. Tapi McKinsey yang tadi 7S itu dia cuma bisa digunakan sebagai alat diagnostis ya. Tadi kan dia 7 ini ya. Nanti misalnya ada yang nggak pas, kita bisa ngeliat nih, strukturnya udah oke belum ya? Udah oke, sistemnya udah ya. Share value-nya, oh ternyata ini share value-nya yang salah gitu kan. Ini untuk diagnosis saja. Tapi kemudian kalau untuk beneran berubah, gimana caranya memperbaiki struktur, ya McKinsey 7S nggak bisa sampai ke situ. Dia hanya bicara yang basic ya. Ya, tadi ini pengantar manajemen konsep manajemen perubahan ya. Nah, masalahnya Bapak Ibu itu semua tadi adalah pendekatan yang tradisional. Itu belum bicara sustainability. Tujuannya untuk improve proses gitu kan. Untuk fokus internal. Tadi Kotter itu bicara internal semuanya. Jangka pendek ya. Misalnya si Lewin tadi ya sangat jangka pendek ya. One project ini juga Lewin one project gitu kan. Dan fokusnya efisiensi ya. Sustainability karena kita sudah belajar sustainability itu long term, continue ya. Kemudian ada value yang ingin dibuat, ya. Stakeholdernya banyak dan tujuannya transformasi. Harusnya dia punya model perubahan yang jauh lebih kompleks. Tahun 2023 ada orang yang meneliti tentang itu. Namanya Sancar. Nanti saya share artikelnya. Menurut saya artikel ini sangat bagus ya. Jadi si Sancar ini membagi kategori-kategori manajemen perubahan di konteks sustainability. Jadi dia bagi dalam 10 tahapan. Ini ya, CS itu Organization Change Step. Jadi awal-awal tuh assess dulu nih opportunity dan problem. Dan ini memang konteksnya sustainability. Kemudian di, di, di ranah besar perubahan organisasi ini, transformasi stepnya, step transformasinya itu satu, konsultasi dulu dengan saintis dan expert, gitu kan. Jadi kita konsul dulu nih dengan orang yang paham ya. Misalnya kita di bidang energi ya, konsul sama Bahlil gitu kan. Itu kan konsultasi dulu biar kita dapat pemahaman ya. Ini beda dengan akar tadi yang dibilang knowledge itu nanti di tengah-tengah. Kalau ini, kalau katanya Sancar ini, dia pertama itu konsultasi dulu. Dan yang menarik adalah si penelitian Sancar ini, dia itu mengkompilasi dari banyak sumber dan dia urutin mana yang step 1, 2, 3, 4, 5 sampai akhirnya kumpul 50 step ya. Jadi TS-nya ini 50 step ya. 50 step yang terangkum dalam 10 ranah perubahan organisasi ya. Nanti saya share artikelnya karena terlalu panjang kalau diceritakan ya. Tapi menurut saya ini representatif ya. Karena perubahan sustainability itu tadi sifatnya jangka panjang. Kalau kita cuma pakai punyanya Kotter atau punyanya Lewin ya nanti akan ada pinggir jalan tuh kita merasa habis ini gimana ya? Aku kudu piye meneh gitu kan. Nah, sementara dengan ini kayak step by stepnya tuh clear ya. Cuma kalian pasti kebayangkan, melakukan 50 ini tuh butuh berapa tahun? Nah, saya juga nggak tahu ya butuh berapa tahun. Yang jelas ini pendekatan yang menurut saya menarik dan baru publish di tahun 2023 ya. Di ini nanti saya share artikelnya dan kalian bisa baca, kemudian nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut ya. Oke, ini kemudian yang dia rangkum 50 tahapan itu dibagi ke dalam ESG ya. Dan temuannya bisa kita prediksi ya.
Intinya adalah manajemen perubahan sustainability, titik beratnya ada di aspek governance. Jadi sangat sedikit yang bicara aspek lingkungan, sangat sedikit yang bicara di aspek sosial ya. Semua bicara internal, tata kelola. Tahap satu tata kelola. Ini mirip dengan punya Kotter tadi. Di internalnya, kalau tidak ada prinsip bahwa kita itu harus berubah, ya ini yang berikutnya nggak akan jalan gitu kan. Nah, kemudian sampai akhir 2 3 ya ini masih tata kelola semua. Baru kemudian 4 5 6 7 8 8 itu masuk aspek lainnya. Nah, tapi sampai akhir dominasinya bisa kita lihat ya di 50 itu semuanya bicara tentang tata kelola ya. Nah, ini menguatkan premis yang tadi saya sampaikan di awal bahwa manajemen sustainability itu ya bicara tentang manajemen organisasi. Ketika kita tidak berhasil manage organisasinya ya tidak akan ada perubahan arah ke sustainability. Oke, nah ini kalau ini pembahasan teknis ya, kan tadi ada banyak aspek ya, misalnya orang-orang yang menolak perubahan ya, kenapa menolak, kenapa mendukung, ya itu kita bisa logika sendiri lah ya. Kemudian bagaimana kita menyelesaikan resistensi ya, ya, tadi ini katanya Kotter cari koalisi gitu kan, kita bisa identify atau hire orang-orang yang memang mendukung perubahan kita ya. Makanya di organisasi Bapak Ibu coba sebisa mungkin hindari pimpinan itu menunjuk pimpinan yang ada di bawahnya ya. Kalau itu yang terjadi, nanti akan jadi yang disebut sebagai rezim ya, atau kroni gitu kan. Karena yang di atas nunjuk pimpinan yang ada di bawahnya, yang di bawahnya nunjuk pimpinan lagi di bawahnya, ya akhirnya nggak bisa muter gitu kan. Dan ini waktu di UII juga hampir dibahas waktu itu, pilihan rektor, rektor tuh disuruh milih dekan. Dekan suruh milih kaprodi. Kemudian banyak yang protes kan kan banyak anak organisasi ya. Ini bahaya ini nanti yang dipilih teman-temannya semua gitu kan. Dia nggak ada check and balances sistem ya. Ini bagaimana kita menyelesaikan resistensi ya. Nah ini memang menyelesaikan resistensi itu kan sebenarnya sama dengan menciptakan dukungan ya, support gitu kan. Solving resistance itu sama dengan increasing support. Ya. Makanya tadi prinsipnya sama. Ketika kita itu eh, pengen mendukung, menciptakan dukungan, ya caranya sama dengan cara kita menyelesaikan penolakan. Oke. Kemudian tadi ada small wins ya, easy wins. Jadi coba buat step by step ya. Jangan langsung 5 tahun ya, target 5 tahun, 10 tahun gitu kan. Saya yakin kemudian waktu teman-teman tim presenter waktu itu Microsoft ya, IKEA ini juga mungkin karena kita ya orang luar ya, kita cuma lihat dari apa yang ada di internet gitu kan. Tapi saya yakin dalamnya perusahaan mereka itu ada target. Setahun kita ngapain, 2 tahun ngapain, 3 tahun ngapain, 4 tahun, 5 tahun ya. Kita sebut sebagai blueprint gitu kan. Di blueprint perjalanan kita itu tahun pertama mau ngapain, kedua ngapain, tiga, empat ya sampai akhirnya tercapai tujuan tahun kelima atau ke-10 ya. Biasanya kayak gitu kan. Ya, kemudian juga kenapa short term ini penting? Karena ini bisa membuat orang-orang itu merasa ini bisa dicapai ini. Ya, kalau prinsipnya teori small win itu adalah membuat target itu terasa realistis ya. Kalau dulu waktu itu Microsoft punya target negatif carbon emission, ya. Itu kan emang iya bisa ya. Itu kan berat banget ya. Tapi kalau tahun pertama targetnya ini, oh ya bisa taruh tahun pertama ya, kedua ini, ketiga ini ya. Orang-orang tuh tidak ngerasa ini utopia ya, tidak ngerasa ini terlalu utopis ya. Ya tadi kan undermine cynics ya. Jadi rasa sinis itu akan kita eliminasi gitu ya. Kemudian juga kita bisa ngasih reward di sana ya, untuk membangun tadi istilahnya reinforce ya, membangun eh, behavior-behavior yang memang tuh mendukung perubahan ya. Oke, banyak fungsinya. Kemudian, nah ini kasus ya Bapak Ibu ya. Tapi sebelum sampai ke kasus, nanti kita masih punya. Tadi mulai jam berapa? Setengah 8 ya. Mulai presentasinya Pak. Hmm, Setengah setengah 8 8. ya. Ya mungkin masih ada 20 menitan ya. Sampai 9.15 ya. Sebelum masuk ke diskusi, ya, mungkin kalau ada pertanyaan dulu dari teman-teman, persilakan. Atau diskusi ya. Nanti kalau misalnya pertanyaan banyak ya kita nggak usah jadi studi kasus ya, kita habisin buat diskusi aja. Mas Alfian aman mas dokternya mas, terlihat murung mas. Oh, oh kecapean ya. Ya.
Oke, ada pertanyaan Mas Alfian? Ya, oke. Masih Mas Alfian, menarik ya. Ya tadi ya, saya makanya seneng seneng kuliah dengan teman-teman MM itu kan pengalamannya banyak gitu ya. Dan kita memang menjadi bukti nyata bahwa teori itu simplifikasi ya dari realita gitu kan ya. Tapi tadi kalau sebenarnya kalau kita lihat di kasusnya Mas Alfian, ini kan kembali ke sini bahwa tadi kan bosnya langsung pengen berubah ya. Paling dia langsung mulai dari nomor 7 dan 8 gitu ya. Asumsinya adalah kalau ini memang berhasil, berarti nomor 1 sampai 6 ini sudah memang sudah ada duluan. Kayak tadi kan sebenarnya kan create sense of urgency yang tadi saya sampaikan. Kalau semua karyawan sudah merasa ini urgent, kita nggak perlu buang-buang waktu di level ini ya. Skip aja. Karena orang-orang udah tahu nih, ini penting nih, kita harus mengarah ke sana ya. Dan ini kan yang kalau di geopolitik ya, bilang bahwa kita harus cari musuh bersama gitu kan ya. Tapi kalau konteks perusahaan kan mungkin nggak sampai sebegitunya ya. Nggak sampai sebegitunya. Karena orang juga ya kerja tuh cuma kerja doang, bukan untuk hidup mati di sana gitu kan ya. Nah, kemudian juga tadi ketika bosnya misalnya sudah punya koalisi-koalisi ya. Jadi akan sangat mudah nomor 3 dan 4 ya. Apalagi kalau dia tadi saya bilang punya buzzer. Sebenarnya juga bisa kita mulai itu langsung dari nomor 4 ya. Ini kan tidak sifatnya walaupun dia itu progresif ya, tapi ini kan sifatnya bisa simultan nih Mas ya. Jadi misalnya nomor 4 ini bisa sepanjang jalan saya punya volunteer di belakang saya. Saya punya pasukan di belakang saya. Ketika bangun sesuatu urgency, nomor 4 ini saya udah punya. Ketika bangun koalisi, nomor 4 saya udah punya gitu kan. Nah, mungkin bosnya Mas Alfian tadi ya, ketika dia masuk akan ada aspek-aspek yang dia itu sudah punya modal di awal ya. Nah, ini kan disebut sebagai social capital ya. Kalau kita bicara pendekatan human capital itu, ya emang kalau orang bilang bahasa kekiniannya, bahasa Gen Z itu privilege ya. Ya, emang ada orang yang punya privilege ya. Ketika dia itu punya dukungan, entah di dalam atau di luar, ya, atau mungkin nomor 3 ya, orang yang punya public speaking bagus, itu kan kadang ada loh orang-orang pimpinan-pimpinan yang kita tahu visinya dia bagus banget ya, tapi komunikasinya kok jelek gitu ya. Nah, ada yang komunikasinya jelek, visinya jelek, itu banyak ya. Ada yang tadi visinya bagus tapi komunikasinya jelek ya. Jadi kan jadi kerugian ya. Nah, dan makanya kalau kita bisa punya public speaking bagus tuh sebenarnya itu udah kayak 50% nomor 3 ini udah selesai sebenarnya ya. Tinggal kita ngisi aja kan ya. Karena orang yang pintar ngomong itu kan salah pun bisa dikelesin gitu ya. Nah, dan tadi pada akhirnya ini apakah akan berhasil atau enggak ya sangat bergantung pada dia itu punya apa enggak ini. Kalau tadi mata Mas Alfian dia itu cepat, radikal, ya barangkali memang dia sudah punya semuanya di belakang dulu gitu ya. Tapi ini ya, tentu case-nya sangat perlu kita dalami. Ini kan cuma jawaban respon simpel ya. Ya, terima kasih Mas Alfian sharingnya ya. Oke, kira ada tanggapan yang lain? Izin Pak, mungkin mau nanya aja juga sih Pak terkait Silakan Mas Andi. sistem ini Pak. Ini cocoknya yang bisa percepatan sistemnya demokratis atau yang otoriter begitu Pak ya pimpinannya ya. Kira-kira yang mana bisa lebih cepat dan efektif Pak ya. Soalnya kan ini Oke, ya ini perbedaan menarik ya. kemungkinan bisa Jadi prinsipnya perubahan tuh ada dua jenis ya.
Satu radikal yang tadi sampaikan Mas Alfian, langsung berubah stack, kamu tahu ya. Kedua incremental. Incremental itu berubah dikit-dikit ya. Ini kalau pendekatannya Kotter, kemudian Lewin itu semuanya incremental. Arahnya lebih ke incremental ya. Kalau tadi misalnya kita tuh udah punya modal, ya kita langsung bisa kayak gini, langsung ke 7 atau 8, ya ini radikal gitu kan. Karena yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 di skip. Walaupun tadi saya sampaikan, bukan serta-merta di skip, cuma mungkin udah ada tapi nggak kelihatan ya, nggak tampak nih. Kalau kita step by step ya ini sifatnya incremental ya, perubahan dikit-dikit. Mana yang lebih efektif? Sangat case by case ya. Dan saya rasa bahkan di organisasi yang sama, di waktu yang berbeda itu tidak bisa one size fits all gitu kan. Eh ya mungkin saya cerita ya. Jadi kemungkinan besar kan mungkin saya pernah ngasih bocoran ya bahwa besok tuh akan ada pilihan prodi gitu. Saya termasuk di bursa itu ya, bursa yang mungkin masuk ya. Nggak tahu, belum pasti gitu kan. Cuma saya mikir, kalaupun nanti ternyata saya yang dipilih dan saya tahu yang saya pimpin tuh orang-orang senior, saya nggak bakal bisa berubah radikal. Walaupun saya pribadi lebih suka radikal ya, karena kayak ini maksudnya kita buang-buang waktu ya. Tapi nggak bisa, emang nggak bisa dengan orang-orang sepuh yang harus kita jaga perasaannya. Karena kemarin ketika kita ganti kurikulum, sudah banyak dosen senior yang datangi Kaprodi sekarang ya. Pak, nanti saya ngajarnya yang biasa saya ajar aja ya. Dan udah kayak mengamankan ya. Bahkan modusnya itu kayak ngajak kita piknik yuk ya. Piknik untuk mengamankan ya. Biar Pak saya jangan di ini apa ya, tapi tetap dibantu gitu kan. Nah, ini orang-orang seperti ini tidak bisa kita ajak radikal ya. Dan tadi seperti kata Mas Andi kan, kita bisa nggak mencat orang ini gitu kan. Kalau nggak bisa ya nggak bisa radikal ya. Dan ini juga yang kemudian kalau misalnya kita panjangkan diskusinya, incremental dan radikal itu nanti arahnya organisasi ini mau transformasional atau transaksional nih. Organisasi-organisasi yang cepat di Amerika sana, inovasinya cepat banget, itu mereka transaksional karena nggak ada value yang harus dipupuk ya. Kan capek ya ketika kita itu hire orang baru, kita tanamkan value organisasi kita begini itu kan. Lebih enak kalau kamu cocok nggak kita probation 1 bulan 2 bulan ya 3 bulan atau 1 tahun maksimal, kamu nggak cocok kita cut ya. Itu lebih enak kan. Itu radikal nih. Ya, emang kalau cepat ya yang kita korbankan adalah value-nya ya. Value-nya jadi eh, tidak terlalu awet ya. Ya tadi sih kalau saya rasa kalau di Indonesia secara umum mungkin di semua perusahaan ya atau instansi apapun kecuali yang instansi PMO penanaman PMI penanaman modal asing itu mungkin relatif lebih aman kalau incremental ya. Karena memang bagaimanapun orang Indonesia itu kan mayoritasnya suku Jawa ya. Memang orang Jawa tuh nggak bisa ini ya. Ya, saya tidak bermaksud rasis gitu kan. Cuma bahkan di bagian pulau manapun ya kebanyakan ya budayanya sangat terpengaruh dengan budaya Jawa ya. Jadi orang-orang yang jadi pimpinan kita perhatikan deh. Orang yang bisa ngomong ya, bukan orang yang paling visioner ya. Tapi orang yang paling bisa ngomong, paling bisa diajak diskusi gitu kan. Saya nggak tahu, mungkin di Sulawesi ya Mas Andi lebih paham ya. Barangkali pendekatannya beda. Tapi kalau di Jawa yang saya lihat ya tadi kita kayaknya susah kalau mau radikal ya. Makanya ini juga eh, organisasi kampus ya kalau bicara kampus yang maju itu biasanya Jakarta ya. Kan mereka relatif lebih belak-belakan dan berani ini ya, berani apa potong gulu gitu kan, potong leher ya. Jadi kampus BINUS bisa berani bikin gebrakan ya, UPH ya, uang papa habis ya, Wah, Pelita Harapan tuh dia berani berani inilah. Ya, kemudian kalau kampus-kampus di Indonesia di Jawa ya, UGM bahkan kampus salah satu kampus paling bagus di Indonesia itu mendekatnya sangat sangat ini ya, alon-alon atau kelakon. Maksudnya tidak buat perubahan yang radikal ya. Nah, makanya Bapak Ibu nanti kalau misalnya selo bisa coba bandingkan, coba lihat kurikulumnya Magister Manajemen UGM dan UI ya. Dari segi mata kuliah itu UI menurut saya jauh lebih menarik, walaupun nggak tahu isinya kan ya, karena dosennya menurut saya masih lebih oke UGM gitu kan ya. Tapi dari segi pendekatan mereka memanage organisasi itu nggak bisa langsung berubah gitu, karena itu resikonya besar. Kalau kata Pak Fatul Wahid ya, Pak Rektor dulu, bayangkan organisasi itu seperti kapal yang besar ya. Kalau tiba-tiba belok kiri drastis itu prek ya, bakal patah di tengah gitu kan. Perubahannya itu ya pelan-pelan ya, notnya diatur gitu kan, anginnya dipertimbangkan ya. Ini sangat ya tadi slow but sure ya. Nah, bagi orang-orang yang pengen perubahan cepat ini tidak terlalu cocok. Mungkin tuh sedikit insight Mas Andi ya. Baik. Artinya tetap sesuai porsinya Pak ya, melihat kondisi manajemen organisasi segala macam kadang
kapan harus tegas, otorat, bersifat otoriter dan tetap demokratis, Pak ya. Iya, Atau mungkin bisa saja seolah-olah demokratis tapi otoriter. Kadang di organisasi, Pak ya, para lagi organisasi mahasiswa, kadang itu ya udah anggota-anggota itu ya sudah sampaikan aspirasi tapi tetap ujung-ujungnya yang dipakai usulannya ketua, Pak ya. iya, Kayak gitu, Pak ya. betul, betul ya. Makanya sebenarnya paling enak kan usaha sendiri ya Mas ya. Jadi itu kita bisa otoriter di sana karena ini usaha gue sendiri kok ya. Kalau nggak setuju silakan cari yang lain ya. Memang kalau organisasi yang bukan punya kita ya kita harus kompromi dengan kanan kiri kan ya. Ya, dan banyak hal yang mungkin kita nggak sesuai juga ya. Yang namanya juga kerja gitu ya. Ya, di ruangan ada pertanyaan maksudnya? Mau tanya Pak, Ya, silakan, Juvi. kalau terkait dari empat strategi yang udah jelasin tadi, kalau di mana sekarang itu kayak yang lebih efektif itu mana Pak antar modelnya? Terus bagaimana misalnya dari tiap manajer itu mempertimbangkan mau pakai strategi yang mana gitu Pak? Misalnya kita memposisikan diri sebagai manajer gitu. Ya, oke. Oke, jadi ini sebenarnya bukan strategi ya, tapi model perubahan gitu kan. Dan tergantung perubahannya apa. Kalau perubahannya sustainability, tadi saya sampaikan jangan pakai empat ini, tapi pakai yang ini tadi ya, yang 50 tadi ya. Ya, panjang banget ya. Panjang banget, tapi paling enggak karena dia sifatnya long term, kita tuh ya bangun batanya tuh satu-satu gitu kan. Kemudian kita pastikan gak ada yang meleset gitu. Ini memang cara yang menurut saya ini sejauh ini ya karena dia baru juga sih penelitian baru. Ini menurut saya pendekatan yang paling oke ya sejauh ini. Paling komprehensif lah, mungkin nggak paling oke tapi paling komprehensif ya. Sementara kalau misalnya kita bicara sustainability dengan pendekatan yang lain, pakai Lewin, Kotter, Atkar tadi kan, nanti akan kesulitan bagi kita untuk menerjemahkan saya Kotter ini ada di tahap dua nih. Cara saya membangun koalisi ini gimana ya? Karena belum tentu orang yang tidak pro sustainability sama dengan kontra sustainability gitu kan. Jadi belum tentu ketika mereka itu nggak pro kita, misalnya kita bikin kebijakan, saya mau pabrik ini lebih ramah lingkungan ya. Bahan bakarnya kita naikkan, kita ambil supplier yang lebih mahal ya. Kemudian dia lebih ini, lebih lebih apa bagus kualitas buangannya, tapi harganya dia lebih mahal. Orang yang tidak pro, belum tentu dia itu kontra gitu kan. Bisa jadi dia itu cuma khawatir ya misalnya wah nanti kalau misalnya pengeluaran lebih banyak bonus buat kita lebih dikit dong tapi bukan berarti dia tidak pro sustainability gitu kan artinya kita sulit memetakan dia itu koalisinya ada di mana nih ya pro enggak kontra juga enggak ya di tengah-tengah netral ya swing voter gitu kan tapi kan juga swing voter itu beragam ya ada yang menolak karena takut pekerjaannya terancam ada yang menolak karena takut nanti saya harus belajar hal baru ya tadi saya sampaikan dosen-dosen yang kayak gitu kan ada juga yang takut karena merasa ini ya, merasa takut disaingi ya dengan orang-orang yang performanya lebih bagus dan dia akan tersingkir gitu kan. Jadi ini agak susah memetakannya ketika kita menggunakan ini model yang sifatnya generik ya. Jadi pada pakai yang generik karena case-nya sustainability, langsung aja pakai yang 50 tadi ya. Dan tadi saya share di grup ya, teman-teman papernya saya share di grup. Menurut saya tadi ini paper yang sangat menarik ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, terutama yang sudah kerja ya, Mas Ridwan, Mas Alfian, Mas Andi gitu kan. Kalian sebenarnya bisa memetakan perusahaan kita ini kalau memang sudah inisiasi mau ke arah sustainability, kita ada di tahap mana? Nah, ini bisa membantu pimpinan ya kalian. Misalnya me- udah sampai di tahap 5 gitu kan. Tapi ternyata tahap satunya di skip nih ya. Nanti di paper itu ada penjelasannya. Apa akibatnya kalau kita ngekip gitu kan ya. Ya, tapi tadi mungkin ngekip itu bukan berarti karena emang niatnya jahat ya. Tapi emang simply karena kita ngerasa expert kita udah cukup kok ya. Nah, ini kan juga menjadi area yang bisa multi interpretasi ya. Konsultasi dengan saintis dan expert. Banyak perusahaan yang dia itu pakai in-house expert ya. Jadi udah punya R&D sendiri dan ngapain saya harus konsultasi lagi dengan orang luar gitu kan. Ya, kemudian nomor dua, pemahaman sustainability itu apa. Nah, ini juga aspek dua ini kayaknya sederhana ya. Tapi memahami ini juga belum tentu semua orang tuh punya pemahaman yang sama ya. Sustainability itu apa, ESG itu apa ya. Kemudian apakah harus ESG porsinya 33,3% untuk masing-masing. Nah, ini kan diskusinya jadi sangat panjang ya. Kemudian ya pengumpulan fakta juga ya, ini juga jadinya sangat panjang. Tapi mungkin kurang lebih jawabannya seperti itu Mas, Mas Jovi ya. Oke. Ya, ada lagi mungkin?
Oke, kalau tidak kita diskusi ya. Sebelumnya jadi gini, ini sebenarnya agak nyambung juga dengan bahasan minggu lalu terkait dengan dashboard ya. Kita bicara sistem dan tools untuk mengukur gitu kan. Sebenarnya kemarin saya pengen nampilkan tapi waktunya sudah keburu habis ya minggu lalu. Ya, PLN itu sebenarnya punya dashboard yang menurut saya menarik ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah sempat lihat-lihat ya ininya websitenya PLN. Jadi ESG dashboard mereka itu dibuka untuk umum gitu kan. Kemudian mereka punya kategorisasi resiko, exposure, dan dia punya perbandingan dengan ranking industri ya. Masalahnya kita nggak benar-benar tahu angka-angka ini dapatnya tuh dari mana. Itu yang kadang kan kita 62 ini dari mana angkanya gitu ya. Kemudian global ini dari mana gitu. Tapi ya at least daripada nggak ada ini kan lumayan ya. Manajemen bilang strong ini juga nggak tahu dari mana. Kemudian dia punya tiga aspek tuh, environment, social, governance. Nah, sosial ini diartikan sebagai durasi kerja karyawan. Kemudian biaya tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian persentase karyawan perempuan. Waktu itu sudah dibahas presenter ya. Jumlah jam pelatihan, karyawan mengikuti pelatihan dalam setahun ya. Ini menurut saya menarik ya. Dia melaporkan ini secara terbuka. Walaupun tadi disclaimer, datanya nggak tahu ini kan self-reporting ya. Kemudian governance, sosial, nah, ini sama nih sosial sama governance ya. Jadi dia belum membedakan governance sama sosial ya. Isinya sama ya. Environment ya tentu bicara dengan terkait dengan lingkungan ya. Luas lahan yang dikonservasi, jumlah pohon yang ditanam, indeks keanekaragaman hayati ya. Menurut saya ini salah satu yang bagus ya. Peta kelangkaan air di Pulau Jawa ya. Nah, kita karena nggak ada penjelasannya kita nggak tahu hubungannya sama PLN apaan ya. Ya, tapi kan ya udahlah paling nggak ada mantep ini wah gempa bumi entah apa maksudnya gitu kan ya. Paling nggak daripada nggak ada yang bisa dilihat apa nih maksudnya gempa bumi apa ya status kekeringan sedang ya. Dan tadi ya ini di laut nih gempa bumi oh ya udah ya. Ya udahlah paling nggak daripada nggak ada gitu ya. Penerapan pengelolaan effluent ya. Saya juga nggak tahu apa itu effluent ya. Teman-teman yang teknik tahu ya. Nah, ini juga pelatihan. Ini kan pelatihan tadi masuknya sosial ya. Tapi kok dia di lingkungan masuk lagi ya. Ini apakah datanya double atau gimana gitu. Tapi paling enggak, tadi saya sampaikan ini udah, ini pakai PT Surveyor Indonesia ya. Ini kan, saya lupa, PT induknya apa mungkin Mas Ridwan tahu. Pak Desa itu kerja di PT Surveyor ini punya. Lupa. Sukovindo. Sukovindo ya. Sukovindo. Ya, Ya. Sukovindo betul. Ya, PT Surveyor Indonesia ya. Jadi emang dia arahnya untuk laporan ESG ya. Nah, berkaitan dengan itu Bapak Ibu, di sisa waktu 15 menit ini mungkin saya ingin teman-teman semua diskusi. Jadi bayangkan kalian itu menjadi eh, ininya PLN ya. Nah, ini kasusnya pura-pura aja ya, bahwa PLN itu ingin mentransformasi energi, transisi energi gitu kan. Jadi pengen mengembangkan renewable energy, kemudian menguatkan ESG governance dan juga mengurangi greenhouse emission. Tadi tujuannya adalah untuk menaikkan ESG risk rating ya. Dari high risk to medium risk. Pengen menurunkan maksudnya. Tadi kan dia udah medium ya. Tapi ini kita coba pura-pura dia medium ya. Nah, tapi setelah 6 bulan berjalan, ada pelambatan progres. Dan setelah dievaluasi banyak kasus yang terjadi. Satu, ternyata banyak area yang mereka itu lebih fokus pada operasional daripada bicara sustainability. Yang penting efisiensi aja lah, nggak usah fokus pada penerapan sustainability. Karena PLN itu kan banyak ya, di semua area ada. Nah, kemudian yang kedua, middle manager merasa sustainability ini ya tambahan kerjaan ya. Dan emang bener gitu kan tambahan kerjaan ya. Daripada ini bagian dari bisnis strategi ya. Artinya tidak ada dukungan dari manajemen tingkat tengah. Nah, kemudian karyawan merasa pesannya itu ambidexter ya. Ambidexter itu maksudnya kadang tempe, kadang delay gitu kan ya. Kadang bicara gini, kadang gitu gitu kan. Jadi pesannya itu nggak konsisten. Dia ngerasa ini sustainability ini beneran prioritas atau gimmick sih ya. Nah, akhirnya kemudian energi yang sifatnya renewable itu ditolak ya. Karena manajer-manajer
lebih mikir daripada saya ngejar yang nggak pasti, lebih baik saya ngejar yang keuntungan jangka pendek tapi pasti. Yang itu operasi dengan cara biasa, tidak dengan cara sustainability. Juga ada faktor yang membuat lebih parah, karena tiap-tiap departemen itu bekerja masing-masing dan sedikit lintas departemen, kerja lintas departemen. Jadi kan silo ya. Mereka itu ya kerja masing-masing ya. Taunya ini bagian saya, bagian SDM misalnya, bagian procurement, bagian finance ya. Nah, kemudian walaupun sudah ada KPI sustainability, karyawan tidak yakin bagaimana ini akan saya terapkan di pekerjaan saya sehari-hari. Kemudian Bapak Ibu tugasnya sebagai penasihat gitu ya. Silakan diagnosis tiga aspek yang paling kritis, yaitu menjadi barrier, menjadi hambatan untuk transformasi sustainability gitu kan. Kemudian ya itu berkaitan dengan nomor satu tadi ya. Kemudian stakeholder yang menolak itu siapa aja dan kenapa. Kemudian tadi karena modelnya sifatnya generik ya, yang tadi kita pakai, Bapak Ibu juga bisa pakai model tadi salah satunya Kotter, Lewin, Atkar, McKinsey, atau bisa cari di internet yang lain ya. Atau pakai punyanya Sancar tadi yang kira-kira bisa kita gunakan untuk kasusnya PLN ini. Nah, tujuan akhirnya saya lebih pengen tertarik ya yang ini ya. Kira-kira transformasi dalam jangka waktu 12 bulan, 1 tahun ke depan, itu seperti apa? Leadership action, komunikasinya gimana, employee engagement, dan ini sifatnya kreativitas ya Bapak Ibu ya. Misalnya mau buat lomba tari tambang ya, atau apa gitu kan ya. Tapi gimana caranya itu bisa mendukung sustainability inisiatif mereka. Kemudian nanti ya kita diskusi santai mungkin paparan ini ya. Tapi lebih ke saya pengen teman-teman semua diskusi dan merefleksikan materi tadi sih. Kalaupun nanti akhirnya kita gak cukup waktu untuk diskusi, ya paling nggak teman-teman sudah diskusi di kelompok ya. Oke, ini nanti saya share di grup ya. Jadi biar gampang ya yang online ya. Jadi Mas Ridwan, Mas Andi, dan Mas Alfian minta tolong Mas Yusuf buatkan grup ya. Kemudian tiga-tiga yang di sini mungkin singkat aja diskusinya mungkin 15 menit ya, 10 sampai 15 menit lah. Ini cuma untuk kira-kira eh, penutup lah biar kita mengkilas balik materinya sekilas tadi. Em, ya bisa dibuatkan grup tiga. Nanti saya remind kalau waktunya udah mau habis.